Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Izati dan rekan saya. Gila. Kami dari mahasiswa FKIP Huamka semester 4 ingin meminta izin kepada Bapak dan Ibu selaku kepala sekolah dan rekan guru dari SMKS Pijar Alam 2 untuk memenuhi tugas perkenalan lapangan persekolahan 1. Bagaimana Bapak dan Ibu bersedia untuk diwawancara? Ya, silahkan Allah Mbak. bersedia. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Bila dan Mbak Inas. Kalau untuk karakteristik peserta didik di SMK Pijar Alam 2 itu sendiri, seperti yang kemarin saya jelaskan ke Mbak Inas pada saat pertemuan kita, saat Mbak Inas meminta izin, yang namanya kita di sekolah swasta, kalau saya perhatikan dari kultur peserta didik itu sendiri, banyak sekali peserta didik yang memang motivasi dan semangat belajarnya itu di bawah standar, Mbak. Jadi dari 100% siswa yang masuk ke sekolah ini mungkin hanya sekitar 50% yang memang memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Jadi mereka datang ke sekolah belajar untuk mendapat ilmu pengetahuan. Sisanya itu hanya siswa yang datang ke sekolah, mereka belajar dan tujuannya hanya mendapat ijazah. Itu kulturnya Mbak kalau di SMKS swasta, dan mungkin tidak hanya di SMK Pijar Alam saja, mungkin di kebanyakan SMK pun seperti itu. Sangat berbeda mungkin nanti kalau misalnya Mbak melakukan penelitian ke SMA gitu, walaupun SMA swasta bukan negeri, kulturnya akan sangat berbeda dengan di swasta SMK gitu. Lalu untuk penyebab terbentuknya karakteristik peserta didik di SMA Pijar Alam ini itu seperti apa? Terbentuknya karakteristik peserta didik. Nah, kalau karakteristik peserta didik itu kan karakter itu kan bawaan dari peserta didik itu masing-masing ya Mbak ya. Yang mana karakter itu pasti akan dipengaruhi oleh motivasi mereka masing-masing untuk masuk ke sekolah gitu. Namun kita di sini di lembaga pendidikan ini selalu berusaha bagaimana caranya menumbuhkan motivasi mereka dengan cara kita memberikan motivasi kepada mereka untuk mereka menyadari bahwa sekolah itu bukan hanya bagaimana caranya mereka memiliki satu lembar surat yang diberi nama ijazah, tapi kita lebih menekankan kepada mereka bahwa sekolah di SMK itu yang terpenting adalah skill. Jadi mereka lulus dari sekolah sini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup mereka masing-masing. Jadi itu yang selalu kita tanamkan, dan kita berharap apa yang kita berikan kepada mereka walaupun tidak 100% terserap oleh mereka, paling tidak kita memberikan arahan dan pandangan sehingga nanti karakteristik mereka yang mereka bawa dari SMP, karena kan gini ya Mbak, siswa SMP masuk ke SMK itu motivasinya akan berbeda dengan siswa SMP yang masuk ke SMA. Kalau siswa SMP yang masuk ke SMA, biasanya mereka memiliki motivasi belajar yang sungguh-sungguh. Karena apa? Tujuan mereka bukan bekerja, Mbak. Mereka bertujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atau mereka bertujuan melanjutkan ke sekolah-sekolah dengan skill masing-masing. Contoh kayak keperawatan, kedokteran, dan sebagainya gitu. Kalau misalnya siswa SMP masuk ke SMK, itu mindset mereka ketika mereka masuk SMK, tujuannya bekerja. Sehingga banyak yang tadi saya bilang memiliki pandangan bahwa yang penting saya sekolah lulus dapat ijazah dan bekerja. Padahal itu kan salah, mindset yang salah. Seharusnya saya masuk sekolah, saya dapat pengetahuan, saya dapat skill, saya dapat ijazah untuk bekal saya bekerja gitu kan. Dan itu yang selalu kita tanamkan ke mereka. Jadi yang paling sulit itu ya mengubah mindset mereka itu sendiri, Mbak, sehingga terbentuk karakteristik yang baru gitu. Susunan organisasi kepengurusan sekolah. Iya.
Iya, seperti pada umumnya kita di sini memiliki kepala sekolah sebagai penanggung jawab di lembaga ini, kemudian ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, ada wakil kepala sekolah bidang hubungan industri, kemudian di bawahnya nanti ada kepala program keahlian. Kepala program keahlian itu ada 3 di sini. Yang pertama ada teknik sepeda motor, kemudian ada teknik komputer jaringan, dan kemudian ada akuntansi. Di bawahnya nanti terstruktur ada BP, kemudian wali kelas, guru, siswa. Seperti itu, Mbak. Terus kalau untuk tata tertib di sekolah ini untuk menciptakan sikap kedisiplinan siswa dan warga sekolah itu ada apa aja ya? Yang pertama, tata tertib tentunya kita ada kedisiplinan masalah waktu, Mbak, waktu masuk dan waktu pulang sekolah, karena memang di sekolah kita ini walaupun dalam kondisi istirahat, siswa tidak bisa keluar dari gerbang selain pada saat jam pulang sekolah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menerapkan juga kedisiplinan dalam penggunaan seragam gitu. Jadi setiap harinya ada aturan penggunaan seragam dan sudah kita pampang di dinding-dinding sekolah kami setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu peraturannya apa saja gitu. Kemudian yang ketiga, kedisiplinan pada saat mereka memasuki kelasnya masing-masing. Sebelum belajar mereka harus berdoa bersama, kemudian setelah belajar juga mereka harus berdoa bersama. Kemudian pada saat jam olahraga, mereka hanya wajib memakai pakaian olahraga pada saat olahraga saja, setelah selesainya berganti, yaitu sama aja sih tata tertib sekolah pada umumnya, Mbak. Kita menyangkut disiplin waktu, seragam, kemudian cara menghormati guru, dan sebagainya itu tertuang. Sebenarnya kalau dijelaskan secara lisan sih banyak ya, mungkin kalau misalnya Mbak butuh edaran resminya, nanti kita siapkan. Kalau untuk fasilitas kan kalau di SMK itu fasilitas utama yang harus mendukung itu kan fasilitas praktek ya Mbak. Karena memang SMK itu disiapkan siswanya bagaimana caranya supaya setelah lulus mereka punya skill sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing gitu. Jadi kita untuk lab, alhamdulillah kita sudah punya 3 lab, kemudian untuk bengkel juga kita punya dan sudah beroperasi, kemudian lapangan olahraga juga kita punya sendiri. Kalau fasilitas sih alhamdulillah sudah berjalan lancar, Mbak. Oh, untuk pertanyaan yang terakhir ini tentang kegiatan ekstrakurikuler. Di sana itu ada ekstrakurikuler apa aja ya yang disediakan? Kalau ekstrakurikuler kita punya paskibra, kemudian ada pencak silat, kemudian ada futsal, voli, bulu tangkis, kemudian juga banyak Mbak, ada English Club juga kita punya, kemudian ada pramuka juga kita ada, tapi yang sejauh ini yang saya lihat yang paling menonjol itu untuk ekstrakurikuler pencaksilat dan futsal. Oh ya, terima kasih ya buat Bu Nova untuk sama-sama pertanyaan. Oke, selanjutnya buat kedua guru bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama, Bapak dan Ibu ini udah berapa lama ya ngajar bahasa Indonesia di sekolah? Tanya kemana Bu? Ke Pak Muhtar atau ke Ibu Ke Rina Bapak nih? dulu deh, ke Bapak. Oh baik Bu ya. Terima kasih Bu ya. Berapa lama saya ngajar atau pengabdian di SMK Pijar Alam 2 Bu ya? Ya alhamdulillah Bu udah berjalan 6 tahun ini Bu. Saya ngajar dan pengabdian di SMK Pijar Alam 2. Baik Bu ya, terima kasih Ibu Salsabila ya. Ada beberapa langkah yang memang kita terapkan kepada siswa yang ada di SMK Pijar Alam 2. Jadi setiap metode, setiap cara guru itu akan berbeda. Dan bagaimana caranya? Langkah pertamanya itu adalah harus kita melakukan
baik kepada peserta didik supaya nantinya akan bisa menyenangkan kepada kita sebagai Bapak dan Ibu guru yang mengajar di dalam kelas tersebut, Bu. Itu langkah yang pertama, Bu. Langkah yang kedua, saya akan mencoba melakukan pendekatan persuasi maupun pendekatan personal kepada siswa yang kita ajar dan yang kita didik, supaya ini bisa melakukan pendekatan secara emosional. Itu langkah saya, Bu. Untuk Pak Mutar, sekarang kan lagi COVID-19 ya. Jadi kita harus sekolah di rumah. Terus bagaimana Bapak mengajar secara daring ini? Baik, Bu. Terima kasih, Bu ya. Untuk kita melakukan pembelajaran ini yang memang sesuai dengan aturan yang sudah disepakati oleh pemerintah. Dan alhamdulillah dilakukan pembelajaran daring ini berjalan sesuai dengan rencana, Bu ya. Karena kendalanya ya memang ada, Bu, atau permasalahan yang kita hadapi walaupun pembelajaran daring ini susah terjangkau oleh anak-anak. Tapi kami sebagai Bapak dan Ibu guru siap untuk memberikan atau translate ilmu kepada anak-anak itu supaya nantinya mendapat ilmu yang maksimal sesuai dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Belajar daring ya, kalau berbicara masalah berkaitan dengan efektifnya, tentu saja tergantung bagaimana cara kita untuk memberikan pembelajaran daring kepada anak-anak. Kalau berbicara efektifnya, tentu saja pembelajaran daring ini tidak akan efektif, Bu, karena beda jauh dengan pelajaran tatap muka. Secara online itu memang tidak efektif. Yang bagus untuk memberikan ilmu kepada anak-anak itu harus belajar tatap muka, supaya anak-anak itu memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kondisinya, intinya itu adalah pembelajaran daring tidak efektif. Itu saja, Bu. Kalau Bapak sendiri, itu kendalanya apa aja ya Pak, menurut Bapak dari belajar daring ini? Kendalanya, kendala yang permasalahan yang pertama ya memang dihadapkan oleh anak itu ya, pertama itu adalah yang berbicara masalah kuota, Bu, untuk anak-anak. Kalau mungkin kami sebagai Bapak dan Ibu guru bisa meminimalisirkan, Bu. Karena itu adalah kewajiban kami untuk memberikan ilmu kepada anak-anak supaya generasi bangsa ini akan menjadi generasi yang cerdas dan cemerlang ke depannya, Bu. Kalau kendalanya yang berkaitan dengan faktor ekonomi anak, Bu, mungkin, atau kuota mungkin gitu, itu kan kendala juga, Bu. Dan faktor ekonomi ini yang paling urgen yang dihadapkan oleh orang tua murid sekarang, Bu. Itu kendalanya, Bu. Oke, terima kasih ya buat Pak Hadi udah mau menjawab pertanyaan dari kami. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Zizati dan rekan saya Salsabila. Kami dari mahasiswa PBSI FKIP UAPTA semester 4. Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas PLP 1. Jadi sebelumnya bolehlah memperkenalkan diri dulu, jurusan di sekolah apa dan tahun berapa kalian lulus. Oke, Tina dipersilakan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Binanul Hasanah. Saya ngambil jurusan akuntansi di SMKS Pijar Alam 2, lulusan tahun 2020. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pembelajaran daring di sekolah selama COVID ini? Selama pandemi ini kita nggak belajar langsung di sekolah, dan kita juga nggak ngadain metode pembelajaran daring. Kita hanya belajar sendiri untuk mempersiapkan UASBN di rumah masing-masing.
Terus kalau ujiannya sendiri saat COVID ada daringnya? Selama pandemi ini kita UASBN menggunakan sistem daring, tapi di rumah masing-masing. Kayak gimana ya prosesnya? Selama pandemi ini kita ujian menggunakan sistem daring. Nah, kita terlebih dahulu absen dulu jam 7 pagi. Sesuai dibagi sesi kan. Ada dari jam 8, jam 10, jam 1, sampai sore. Nah, itu dibagi sesinya dan itu masuk masing-masing sesi. Nah, kita ngerjain soal yang dikasih gurunya, kita langsung masuk ke link Google. Kalau kita udah selesai ngerjain tugasnya, udah kita bilang ke gurunya kita udah selesai ngerjainnya. Gitu. Oh iya gitu aja. Terus pertanyaan terakhir, gimana kesan dan kesan tanpa wisuda dan perpisahan sekolah? Sedih karena saya mengharapkan momen wisuda itu ada, karena itu kan 3 tahun ya kita belajar. Pasti kita pengen ada momen wisuda, kita pengen sedih bareng, perpisahan bareng. Nah, selama pandemi ini kan kita nggak boleh wisuda. Nah, jadi sedih aja. Nanti ke depannya kita nggak punya kenangan. Gitu. Oh iya. Oke, terima kasih ya buat Tina udah mau jawab pertanyaan. Ya, sama-sama.